Kalau menurut saya tantangan terbesarnya ketika mengajar bahasa Indonesia khususnya yang di SMK itu mungkin untuk menumbuhkan ketertarikan siswa terkait pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi sebagaimana mungkin yang menurut orang bahasa Indonesia itu mudah, tapi tidak menutup kemungkinan ada siswa yang mungkin kurang suka dengan pelajaran ini, Mbak. Kalau inspiratornya mungkin saya pertama kali itu di SD itu sudah tertarik dengan mata pelajaran ini. Jadi khususnya yang guru SD saya, khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia itu mungkin yang paling menumbuhkan apa ya, dalam tanda kutip kecintaan saya terhadap bahasa Indonesia di samping orang tua saya khususnya ibu saya juga mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia itu. Kalau di dunia mengajar itu mungkin ketika SMA kalau nggak salah. Jadi kalau di SMA itu kebetulan dulu saya ikut organisasi Rohis Kerohanian Islam itu di dalamnya paling tidak ada apa ya sedikit bagian atau sedikit proker lah katakanlah program kerja yang ada kegiatan semacam mengajar anak TPA. Jadi kita mendatangkan anak TPA dari lingkungan sekolah, kemudian kita ibaratnya latihan menjadi guru bagi anak TPA tersebut gitu. Kalau di pendidikan keguruan saya S1 mengambil pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya juga melanjutkan S2 di jurusan yang sama juga di Universitas Muhammadiyah Surakarta juga. Kalau sekarang enggak. Jadi saya lulus S2 itu tahun 2024 awal. Itu saya sudah lulus S2. Kalau sekarang masih mengumpulkan niat untuk melanjutkan S3 gitu. Kalau menurut saya pentingnya bahasa Indonesia ketika diajarkan bagi siswa tidak hanya SMK mungkin di setiap jenjang pendidikan manapun bagi saya selaku guru bahasa Indonesia itu mungkin bahasa Indonesia itu penting untuk dipahami walaupun kita esensinya sebagai orang Indonesia yang tentunya paling tidak kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian kalau misalkan menumbuhkan sikap siswa itu mencintai bahasa Indonesia itu mungkin yang paling apa ya butuh tenaga yang ekstra. Jadi kalau misalkan siswa itu tahunya kalau bahasa Indonesia itu hanya membaca paragraf kemudian menulis atau yang lainnya, padahal di balik itu semua ada berbagai macam pengetahuan yang mungkin belum mereka ketahui di tingkat katakanlah pendidikan SMP ataupun SD. Jadi mulai dari SMK ini saya mencoba untuk menumbuhkan siswa itu bisa atau menyukai mata pelajaran ini gitu, Mbak. Kalau untuk menghadapinya pertama, kebetulan ini baru kurang lebih 2 pekan awal di tahun pelajaran ini. Jadi biasanya saya di pertemuan pertama itu membuat semacam tes atau asesmen diagnostik yang non kognitif. Jadi saya membuat satu kuis, kemudian salah satu pertanyaannya itu saya menanyakan apakah dia suka atau tidak suka, kemudian alasannya apa. Jadi dari alasan itu saya mencoba untuk menggalinya itu.